Perkenalkan, saya Wahyu Hadi Setiorini, biasa dipanggil Rini atau bisa juga dipanggil Mrs. Kori. Saya selaku pelaku UMKM di bidang kuliner, khususnya cake and bakery dengan brand Dapur Kori. Kami beralamat di Jalan Agung Timur, itu tepatnya di Kampung Ngemplak, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Awal mula berdirinya Dapur Kori itu dulu sebenarnya iseng-iseng, karena saya suka bikin kue, saya suka nyoba resep-resep baru, terus juga keinginan saya untuk karena saya suka jajan, suka makan, kalau beli terus kan boros gitu ya, terus akhirnya nyoba bikin sendiri, belajar sendiri, dan delalahnya karena hobi itu ternyata banyak teman-teman yang suka. Awalnya saya coba ke kantor bawa buat tester gitu, dan mereka pada pengen coba, dan makin kesini kok ternyata lebih banyak orang yang pesen, makin banyak orang yang suka nyari, bahkan yang beli itu orang-orang yang saya tidak kenal gitu, dari orang lain gitu. Sampai akhirnya sekitar tahun 2020-an, yang waktu itu saya masih nyambi kerja sambil bikin kue. Akhirnya tahun 2020-an saya memutuskan untuk resign jadi karyawan dan fokus di Dapur Kori ini. Dan waktu itu awalnya sih masih di rumah, open PO ya sistemnya. Jadi setiap kali ada orderan saya bikin, kalau nggak ada orderan ya saya nggak bikin gitu. Terus sampai akhirnya 5 bulan terakhir ini, puji Tuhan bisa dipercaya untuk membuka toko meskipun masih kecil di tempat ini. Jadi ya bersyukur untuk tempat ini meskipun baru, meskipun masih kecil, tapi jadi lebih eksis gitu. Jadi orang-orang itu ketika nyari Dapur Kori itu nggak cuma di online, offline pun juga ada gitu. Awal mulanya itu saya bikin bolu gulung. Bolu gulung itu ada 3 varian, yang original, pandan, sama coklat. Kemudian dari bolu gulung itu nyoba bikin kue ulang tahun. Jadi base cake-nya kan sama ya kayak bolu gulung. Itu saya nyoba hias untuk kue ulang tahun. Awalnya sih untuk keluarga sendiri gitu ya. Dan iseng-iseng dibikin story, ternyata banyak orang yang pesen. Akhirnya makin hari itu jadi lebih concernnya ke cake decorat, jadi lebih sering dekor kue kayak gitu. Dan sampai sekarang pun juga hampir tiap hari itu selalu ada pesanan kue ulang tahun dengan tema yang macam-macam. Jadi kalau mungkin di toko bakery itu mereka sudah punya model-model tertentu ya, tapi kalau di sini mereka boleh request model apapun, tema apapun bisa. Nanti sebisa mungkin kami mewujudkannya seperti itu. Inspirasinya itu saya dari awalnya suka baca buku resep. Itu di rumah ada banyak buku-buku resep kayak gitu. Kemudian dari YouTube, dari internet kayak gitu. Kalau pemasarannya di awal, karena waktu itu saya masih kerja kantor, jadi teman-teman kantor yang beli. Terus ternyata dari teman kantor itu dibawa ke rumah, pesan untuk acara keluarga misalnya, jadi keluarga mereka kenal, jadi pesen kayak gitu. Terus dibawa, jadi tetangga-tetangganya tahu, terus ikut pesen. Jadi semakin ke situ, kalau istilah Jawanya itu kayak getuk tular ngaten ya. Jadi orang-orang itu tahu setelah mereka mencicipi, setelah tahu oh ini kemasannya Dapur Kori, mereka menghubungi kayak gitu. Jadi kebanyakan seperti itu. Terus selain itu juga dari kalau media sosial saya pakainya Instagram. Itu untuk nyimpen produk-produk, gambar-gambar kue ulang tahun atau produk-produk apa yang udah dibikin, itu diposting di situ.
Tantangannya itu ya benar, banyak banget toko roti, bakery yang udah besar-besar di Solo. Tetapi kami punya komitmen yang mungkin itu udah dari awal kami mendirikan. Itu kami komitmennya seperti tagline yang selalu kami munculkan, itu homemade with love and premium ingredients. Jadi kami membuatnya dengan cinta, karena segala sesuatu kalau dibikin dengan cinta mesti hasilnya beda. Terus juga dengan premium ingredients. Kami komitmen meskipun di luar sana ada bahan baku yang lebih murah, tetapi kami sebisa mungkin komitmen untuk selalu menggunakan bahan-bahan yang premium, gitu, tanpa bahan pengawet dan juga tanpa bahan-bahan yang berbahaya. Pokoknya premium, seperti ketika saya memakannya aman, berarti orang lain memakannya pun juga aman, gitu. Ya, karena premium itu tentu efek sampingnya jadi harganya lebih pricey, lebih agak tinggi dibanding yang lain. Itu kerasa ketika kami buka toko di sini baru. Kalau dulu kan customernya kebanyakan orang-orang yang agak jauh-jauh gitu ya. Kalau di sini customer baru, orang-orang di sekitar kampung melihat harga segini agak kaget mungkin ya. Tetapi ya kalau kami udah komitmen seperti itu ya, kalau ada yang misalnya contoh roti pisang gitu ya, roti pisang mereka biasa beli harga 1.500-an gitu. Wah, kalau di sini kan belum bisa harga segitu. Ya, saya bilangnya coba ini dicoba dulu aja. Kalau memang harganya nggak cocok ya udah nggak usah beli aja ya di tempat lain gitu. Tapi sebisa mungkin mesti ada bedanya, karena bahan-bahan itu nggak bohong lah. Ada harga, ada rasa, itu istilahnya. Kalau kemarin itu malah barusan kejadian, ada orang itu yang sakit, suaminya itu sakit kanker gitu ya, sakit kanker, dan dia katanya harus makannya itu harus benar-benar diperhatikan, nggak boleh bahan pengawet dan bahan-bahannya harus yang benar gitu. Dan dia tuh kesini, saya tuh sampai terenyuh, saya nyari bahan makanan yang benar-benar aman untuk suami saya gitu, dan dia menujunya ke sini, dan itu bikin saya terenyuh. Oh, ternyata komitmen kami untuk ngasih bahan yang premium itu juga bermanfaat buat orang lain begitu. Jadi itu ya, itu semakin menguatkan kami untuk ya udah pakai bahan premium terus. Kalau akhir-akhir ini banyak di snack box dan isiannya roti-rotian. Soalnya kan kalau biasanya pesanan untuk acara rapat siang hari, kalau puasa kan dimakannya sore hari. Kalau roti itu lebih awet gitu kan ya. Kecuali kalau jajanan pasar nggak bisa awet, makanya mereka lebih pesennya ke roti. Dan ini mendekati Lebaran, banyak pesanan hampers, kue kering, kemudian seperti brownies yang dibuat hampers kayak gitu. Untuk proses pembuatannya semuanya dilakukan di sini. Yang pertama tentunya saya yang menyiapkan bahan-bahannya, resepnya dari saya. Kemudian ada yang bantu juga, ada karyawan yang setiap hari bantu untuk melanjutkan proses dari saya ngadon dari awal. Kemudian misalnya ada mbak yang bantuin buat bentuk, kemudian ngoven, packing, kayak gitu ada. Selain itu juga dibantu suami, dan juga ada kalau misalnya pas lagi penuh banyak gitu, saya minta tolong bantuan. Kalau di sini kan banyak mahasiswa, jadi saya minta mahasiswa yang ngekos, yang mereka lagi longgar kayak gitu, saya panggil buat ikut bantuin. Harapannya semakin banyak orang mengenal dapur Kori,
Dan semakin orang ketika mereka menginginkan makanan yang enak, yang sehat, yang harganya pun juga nggak terlalu mahal tapi tetap terjangkau, mereka ingatnya itu dapur Kori. Dan harapan kedepannya semoga nanti lebih berkembang lagi, lebih bisa menarik banyak pegawai atau menciptakan lapangan pekerjaan, dan ingin suatu saat buka cabang di beberapa kota gitu.